Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan dengan saya Mutiara. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Nah, saat ini saya sudah ada di depan makamnya beliau, Bapak Kiai Haji Musa, tepatnya di Jalan Raya Maut, Tangerang Selatan. Teman-teman, ini saya sudah berada di area pemakaman Bapak Haji Wali Musa, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Di sana, teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada dengan narasumber kita di tempat pemakaman beliau, Bapak Haji Kiai Musa begitu, yang bertempat di Jalan Kabupaten Tangerang Maut. Nah, Ibu, dengan Ibu Juli. Nah, Ibu, saya mau bertanya tentang masa-masa hidup beliau begitu, boleh diceritakan sedikit, Ibu? Ya, sejarah singkat, risalah singkat Waliullah Kiai Haji Musa ya. Jadi ketika beliau lahir itu sudah ada tanda-tanda alam. Jadi angin bertiup kencang. Waktu itu kan penerangan kan masih menggunakan lampu minyak tanah, itu lampu teplok gitu ya. Nah, angin bertiup kencang sekali, dan itu anehnya api lampu teplok itu tidak padam dan tidak bergerak sedikit pun. Itu adalah salah satu tanda-tanda alam beliau. Nah, beliau dilahirkan di Ibunda Hajah Siti Khadijah, ibunda beliau yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Dan beliau adalah seorang ibu yang soleh dan rajin beribadah. Nah, ketika beliau mengandung hamil Wali Musa, ketika itu beliau pernah bersaksi bahwa beliau ke beda alam, ke alam lain gitu. Dari situ banyak para aulia Allah, para waliullah bilang kepada ibunda Hajah Siti Khadijah, saya titip anak ini. Jadi menurut cerita Waliullah Kiai Haji Musa itu titipan para wali, jadi titipan para wali. Terus beliau terbangun. Memang ibunda Hajah Siti Khadijah itu perempuan yang ahli ibadah, solehah gitu loh. Nah, gitu. Terus di usia 9 tahunan tuh beliau pondok pesantren di Kiai Umar, masih Calang. Nah, setelah berguru di Kiai Umar 9 tahun, beliau berguru lagi di Abuya Dahlan, Pancakan. Abuya Dahlannya sekarang Jadi gurunya beliau ini ada dua ya? Kiai Umar dan Abuya Dahlan. Nah, Abuya Dahlan pun sekarang ada pondok pesantrennya, namanya Pondok Pesantren Juriah Dahlan. Sekarang mungkin dipegang cicitnya yang ngasuh gitu. Cicitnya dari Abuya Dahlan, gurunya Wali Musa. Nah, di situ pun Abuya Dahlan pun menyuruh Wali Musa muterin musola 7 kali tiap hari. Nggak tahu maksudnya apa, tapi namanya Musa itu juga murid yang patuh, takdim sama gurunya, dia nurut aja, entah maksudnya apa juga walau alam. Nah, setelah selesai menimba ilmu di pondok pesantren Abuya Dahlan, beliau lelakon. Kalau orang Jawa bilang lelakon lah, lakon. Dia jalan ke pasar, kemana gitu kan. Dia jalan, misalkan dia beli dagangan sayuran. Kalau hari ini misalkan pedagang sepi, dibeli sama Wali Musa misalkan cabai 1 biji. Nanti setelah itu laris. Ada pedagang tomat, dibeli tomatnya 1 biji. Setelah itu laris gitu. Itu keanehannya. Terus beliau selalu singgah ke toko emas di pasar itu, pasar Jati. Toko emas, beliau selalu singgah ke toko emas. Misalkan hari ini harga emas itu 8.000, beliau bayar dengan uang 10.000, dikembalikan nggak mau.
nggak mau beliau dikembalikan. Nah, ada seorang warga yang melihat itu, langsung woro-woro, maksudnya woro-woro itu menyebarluaskan berita itu ke warga. Musa beli emas 10.000, Musa beli emas 10.000. Nah, ketika itu warga berbondong-bondong memborong emas pada hari itu. Besoknya emas naik 10.000, dari 8.000 hari ini, besok naik 10.000 gitu. Itu terjadi beberapa kali. Saya ketemu di Mekah, saya disembuhkan gitu, saya lumpuh, saya disembuhkan, saya langsung bisa jalan di Mekah begitu. Nah, di sini Haji Musa, sana toko emas, Haji Musa namanya. Terus satu keluarga itu ke toko emas Haji Musa, bukan ini orangnya gitu. Bukan. Terus datang lagi, mungkin Haji Musa yang sana, mungkin Juragan, Juragan. Datang lagi satu keluarga itu ke Haji Musa yang Juragan, bukan ini orangnya gitu. Nah, terus ada lagi satu, Haji Musa itu mungkin yang Abuya yang punya pondok pesantren di Kampung Gunung. Dianterinlah satu keluarga ke sana, bukan juga orangnya, beda, bukan inilah. Terus bingung, yang mana ini, bukan ini lah. Terus bilangnya kalau ketemu saya tinggal di Kedung Dalem Tangerang, desa Kedung Dalem Tangerang. Terus dipikir-pikir sama warga, Kedung Dalem Tangerang ada nama Musa satu, tapi dia bukan haji, dia itu petani gitu. Ya udah, coba antar kita ke sana. Nah, diantarlah satu keluarga itu ke Musa, Ki Haji Musa yang petani itu. Nah, seketika itu juga Ki Haji Musa kan sedang mencangkul di sawah, ditubruk sama keluarga itu. Benar, ini orang saya maksud, ini yang saya ketemu di Mekah gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut rame lah orang berdatangan. Nah, Ki Haji Musa langsung ngumpet masuk ke rumah ibundanya, langsung kunci di situ, ngobrol di dalam, ngobrol sampai pagi. Dan di luar itu sudah ramai warga itu udah rame. Zaman itu kan zaman Porkas SDSB juga rame juga itu pada itu kan. Nah, terus sampai pagi keluarga yang dari Bandung itu akhirnya pulang. Terus dialah kabar, ini Musa bukan orang sembarangan, dia ke Mekah, tapi dilihat sehari-hari hanya seorang petani desa gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut mulai rame tuh, tamu berdatangan dari segala penjuru. Sehari itu bisa 500 sampai 1.000 tamu di sini ketemu Ki Haji Musa. Nah, terus akhirnya beliau tahun 80-an itu mulai ngamar, mengunci diri di kamar sini beliau di situ. Udah, setiap tamu yang menunggu beliau, yang ingin berjumpa beliau, hanya bisa berjabat tangan aja, Kalau tamu itu ada miliknya bagus, bisa berjumpa dengan wajah dan berbicara, ngobrol gitu. Jadi hanya salaman lewat lubang di atas pintu, seperti itu aja. Segala macam hajat tamu itu banyak yang kabul kalau udah ketemu dengan Wali Musa sebagiannya gitu. Makanya dari hari ke hari semakin ramai sekali, sampai 1.000 lebih kan, luar biasa ramai. Nah, dan lorong ini kan ada lorong dulu tempat itu ada tikus ceritanya. Tikus itu lari bawa uang. Tikus bawa uang. Ini tikus sih bawa uang dari kamar Haji Musa. Akhirnya diintip lah, ternyata beliau sudah tiada gitu. Nah, akhirnya kamar beliau, petilasan beliau itu dibongkar semua. Beliau udah ini satu tuh rumah ini nih yang masuk itu kan rumah beliau semua. Yang kita lewat tadi yang ada sumur, pohon jambu kan, beliau suka jalan-jalan ke sana, itu semua kan dulu ditutup. Jadi beliau tuh luas. Kita sudah berada di sumur Abah Anum Suralaya. Jadi ini bisa diceritain soal sejarahnya? Ini adalah sumur yang membuat adalah Abah Anum Suralaya. Nah, ketika beliau Wali Musa masih hidup, Abah Anum Suralaya itu silaturahmi kemari. Ya, silaturahmi lah layaknya seorang ulama ngobrol. Akhirnya Wali Musa menyuruhlah Abah Anum, sana bikin sumur buat kenang-kenangan. Nah, akhirnya beliau bikin sumur di sini. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di sumur Jawara sama Ibu. Sumur Jawara
jawara itu ketika Wali Musa masih hidup itu ada beberapa orang jawara, empat orang itu ingin menguji kesaktian Wali Musa begitu. Nah, ketika itu Wali Musa menanggapinya dengan santai dan alhamdulillah dapat ditaklukkan oleh Wali Musa. Nah teman-teman, jadi cukup segitu aja perbincangan kita sama narasumber kita, yaitu Ibu Juni. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen.